Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5, kembali lagi dalam pelajaran PAI. Kita melanjutkan pelajaran yang minggu lalu sudah kita pelajari sebagian ya, mengenai tadabbur atau merenungi surat Al-Ma'un. Minggu lalu kita sudah membaca dengan cara yang baik dan benar, menghafal, lalu juga sudah mengartikan ayat 1 sampai 3. Sebelum mulai, silahkan ambil bukunya terlebih dahulu supaya bisa sambil mencatat dan bisa sambil memberikan stabilo pada catatan-catatan yang penting ya. Bisa di pause dulu dan ambil buku terlebih dahulu ya. Kita sekarang akan masuk ke ayat ke-4 sampai 7. Untuk itu mari kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada saya ingatkan kembali mengapa kita belajar surat Al-Ma'un. 1. Supaya anak-anakku memahami, mengerti arti dari surat Al-Ma'un. Yang kedua, mampu menyelami atau menggali kandungan-kandungan yang ada dalam surat Al-Ma'un. Yang ketiga, memiliki sikap yang sesuai dengan isi pesan dari surat Al-Ma'un. Ayat keempat surat Al-Ma'un berbunyi fawailul lil musallin. Ulangi setelah Pak Rizal ya. Fawailul lil musallin. Ya, artinya fa maka wailun kecelakaan li bagi al-musallina orang-orang yang sholat. Tapi itu belum berhenti di situ. Nanti ada di ayat kelima kelanjutannya. Fa maka ada lagunya, ada. Coba 3, 2, 1. Wadan au atau fa maka atau amma adapun summa kemudian bal bahkan hatta hingga lakin akan tetapi. Yang sudah dihafal jangan sampai lupa ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ayat kelima, alladzina yang, hum mereka, an dari, solati solat, him mereka, sahun lalai. Jadi kecelakaan bagi orang yang sholat tetapi dalam sholat mereka lalai. Alladzina hum yuraun. Alladzina orang-orang yang yurauna mereka pamer. Wa dan yamnauna mereka mencegah atau menolak al-ma'un hal-hal yang masih berharga atau hal-hal yang berguna. Artinya mereka tidak mau menyedekahkan ya dengan barang yang berguna. Nah itu terjemahan dari surat Al-Ma'un. Diulangi dari ayat keempat sampai ke-7, diulang sendiri, dibuka bukunya supaya bisa tahu artinya. Ya, kata-kata yang sudah sering terulang tadi sudah fa. Di fawailun ya, li bagi. Udah pernah toh? Alladzina orang-orang yang, lagunya allazi alladzani alladzina orang yang, allazi alladzani alladzina orang yang, allati allatani allai orang-orang yang, allati allatani allai orang-orang yang, ma apa yang, man siapa yang, ma apa yang, man siapa yang. Dah, an dari itu yang sering-sering diulang itu jangan sampai dilupakan. Baik itu adalah arti penerjemahan dari surat Al-Ma'un ayat 4 sampai 7 ditambahkan dengan yang kemarin ayat 1 sampai 3. Nah, sekarang kita membahas mengenai tawdihus surah atau penjelasan mengenai surat. Surat Al-Ma'un anak-anakku termasuk jenis surat Makkiyah. Makkiyah itu dari kata Mekah. Surat Makkiyah adalah surat-surat yang turun sebelum Nabi hijrah atau sebelum Nabi berpindah dari Mekah ke Madinah. Menempati urutan 107 dari Mushaf Al-Quran. Diawali dari surat Al-Fatihah itu sampai berakhir surat An-Nas. Nah, Al-Ma'un ini ada di juz 30 dan menempati urutan ke 107. Nah, dalam surat Al-Ma'un apa saja kandungan yang terdapat di dalamnya? Pertama, Allah itu mengecam. Mengecam itu melaknat. Melaknat itu memarahi.
atau tidak ridho kepada beberapa golongan. Yang pertama, orang yang menghardik anak yatim. Ya, orang yang menghardik anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yatu'ul yatim. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak pernah mendorong untuk memberi makan fakir miskin. Nah, ini ada program dari sekolah yatiman ya, yang yatiman dan untuk orang-orang duafa. Anak-anak harus berkontribusi dalam itu supaya apa yang kita nikmati, rezeki yang kita punya itu bisa kita bagi kepada orang yang membutuhkan. Itu golongan kedua yang dikecam oleh Allah. Golongan ketiga adalah orang yang melaksanakan sholat tetapi lalai dan tidak ikhlas atau riya. Dia sholat hanya kalau ada orang, supaya dilihat, supaya dipuji. Nah, itu yang dikecam oleh Allah. Nah, sekelompok orang itu disebut dengan yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama, yang tidak taat pada agama. Baik, itu saja yang bisa Pak Rizal sampaikan. Anak-anakku sekarang punya tugas untuk membaca bab penerjemahan surat Al-Maun. Di situ dibaca saja, lalu artinya, maknanya itu dihafalkan dari ayat 1 sampai 7. Dimengerti, ya tidak harus hafal tapi mengerti, sehingga kalau ada pertanyaan mengenai penerjemahan surat Al-Maun, anak-anak bisa mengerjakan. Baik, kita jumpa lagi minggu depan. Minggu depan Pak akan mengirimkan tugas yang berkaitan dengan surat Al-Maun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.